Tamzil menanyakan ini Habib yang definisinya bagaimana? Ya kan? Iya maksud. Nah, yang jelas Habib yang ana maksud ini adalah Habib yang habaib yang dzurriyyah daripada Rasulullah SAW. Dalam kitab Is'adur Rafiq halaman 3 itu dikatakan yang namanya Habib itu adalah keturunan daripada Imam Alawi bin Ubaidillah Hadramut. Ya, itu Habib. Tidak ada sebutan kata itu dari Rasul. Sedangkan yang namanya dzurriyyah Rasul itu panggilannya Sayyid Syarif, bukan Habib. Di dalam kitab Syaraful Asbad juga dijelaskan, ya, dzurriyyah Rasul itu dua gelarnya, Sayyid Syarif, tidak ada nama Habib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat dimanapun juga berada, ada video yang sangat menarik bagi kita semua ya, terutama yang selama ini selalu mengikuti diskursus nasab. Ini ada debat terbaru soal nasab antara Sayyid dan Habaib. Dibayangkan saja seperti apa model debatnya, dan kita akan menyaksikan bagaimana perwakilan dari Habaib ini kelimpungan menjawab ataupun mengeluarkan jawaban-jawaban terkait dengan pembelaan terhadap dirinya sebagai orang yang mengaku suriat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beda yang mewakili Sayyid dengan tenang memberikan penjelasan berdasarkan data-data yang ada. Dan ini kejadiannya ada di salah satu Polres di Indonesia ya, tidak usah saya sebutkan namanya. Coba sahabat-sahabat bisa simak sendiri seperti apa debatnya. Perwakilan dari Nakobah Sayyidul Ashraf Basyaban Indonesia Kasar Indonesia yang mendatang beliau untuk mendapatkan pengakuan daripada leluhurnya yang tadi. Sebenarnya simpel. Anda pelajari dari video yang saudara Habib Fatur Rahman Bahashim itu mengatakan Sufyan Elin bukan Habib. Nggih? Betul nggih? Ya. Yang Anda tanyakan ini Pak, mohon maaf Pak Kapolres. Habib menurut antum itu apa? Nggih. Iya, karena definisinya luas. Dalam arti apa dikatakan Habib bukan Habib? Ya, nanti bisa antum jawab. Karena makna Habib itu beda. Ana punya harim dua. Ana Habib bagi mereka. Orang yang dicintai itu ya Habib. Tapi dalam menurut antum Habib itu apa? Maka nanti itu perlu dijelaskan. Perlu dijelaskan. Masalah nanti keterangan selanjutnya mungkin lanjut setelah dapat konfirmasi dari saudara Habib Fatur Rahman Bahashim. Monggo, terima kasih. Tamzil menanyakan ini Habib yang definisinya bagaimana? Ya kan? Iya maksud. Nah, yang jelas Habib yang ana maksud ini adalah Habib yang habaib yang dzurriyyah daripada Rasulullah SAW. Jadi jika berjelas silakan dikatakan. Yang kedua, tadi dikatakan bahwa nasab yang diakui oleh PBB, ya bagian-bagian yang mana, entah itu UNHCR atau UNESCO atau FAO, di mana itu masing-masing PBB itu ada badan-badannya, semua sudah jelas. Yang itu kalau bisa hanya diakui oleh PBB itu bukan ranahnya. Itu jelas. Artinya mohon jelaskan kembali dari PBB yang mana. Kalau untuk UNHCR, United Nations High Commissioner for Refugees itu untuk pengungsi. UNESCO, United Nations Educational Scientific and Cultural Organization, ini untuk ketahanan pangan dan dari untuk pendidikan. FAO, Food and Agricultural Organization untuk ketahanan pangan. Jadi semua ada badan-badan itu, tolong
dijelaskan PBB yang mana? Itu yang menjadi pertanyaan pertama. Kemudian minta tolong disebutkan dari antum nasabnya sampai kepada Rasulullah. Tolong disebutkan. Kalau antum tidak bisa buktikan, mohon jangan lagi untuk mengaku sebagai seorang duri Rasulullah. Jadi kemudian mohon dulu, anda minta tolong disebutkan nasab antum tadi, nasab antum sampai kepada Rasulullah. Tolong. Baik, Habib Abdurrahman Hashim. Ya, jadi mengatakan tadi adalah yang maksud Habib dalam video beliau adalah Habib adalah dzurriyyah Rasul. Padahal dalam kitab Is'adur Rafiq halaman 3 itu dikatakan yang namanya Habib itu adalah keturunan daripada Imam Alawi bin Ubaidillah Hadramut. Ya, itu Habib. Tidak ada sebutan kata itu dzurriyyah Rasul. Sedangkan yang namanya dzurriyyah Rasul itu panggilannya Sayyid Syarif, bukan Habib. Di dalam kitab Syaraful Asbad juga dijelaskan, ya, dzurriyyah Rasul itu dua gelarnya, Sayyid Syarif, tidak ada nama Habib. Yang jenentret dalam kitab Is'adur Rafiq dikatakan Habib itu dzurriyyah daripada Imam Alawi bin Ubaidillah Hadramut. Jadi menurut antum, apakah benar bahwasanya Sufyan Aini itu dikatakan bukan Habib? Karena dia bukan dzurriyyah Imam Alawi. Kalau dzurriyyah Imam Alawi seperti antum semua, ya khair, masih muskilah. Antum Habib, antum Habib. Abdurrahman Lantos pertama yang mendapat Habib, ya. Habib siapa? Abdurrahman Lantos. Bukan. Anda baca. Bentar. Habib Umar bin Abdurrahman Lantos. Nggih. Tadi udah dibilang, jangan potong. Ya, yang mendapat gelar pertama kan Habib Umar bin Abdurrahman Lantos kan. Jadi sehingga menjadi identitas Habib adalah keturunan daripada Imam Alawi bin Ubaidillah Hadramut. Sedangkan kesepakatan para nakobah dalam beberapa kitab seperti Syaraful Asbad dikatakan yang namanya keturunan Rasul itu gelarnya Sayyid Syarif, bukan Habib. Sehingga antum mengatakan bukan Habib, betul. Sufyan Aini bukan Habib. Kenapa? Bukan Ba'alawi. Ba'alawi itu identik Habib. Habib identik Ba'alawi. Tapi selain Ba'alawi tidak berhak mengatakan Habib. Kenapa? Selain Ba'alawi gelarnya Sayyid Syarif. Dan beliau ini dari Sayyidina Abdul Qadir Al-Jilani Al-Hasani. Seperti itu Habib. Ya. Jadi kalau menurut ana, antum mengatakan dzurriyyah bukan dzurriyyah Rasul, Habib bukan dzurriyyah Rasul, itu salah. Karena antum mesti dengan pemahaman Habib itu adalah semuanya gelar yang disepakati para nakobah bukan Habib, Sayyid Syarif. Ada, silakan dibaca beberapa kitab nasab, Syaraful Asbad antaranya. Ya. Syaraful Asbad. Penyusunnya tanya aja tadi. Jamaluddin Al-Qasimi. Ya, Tanya aja bukan. Ya, sekali ya. Jadi beliau bukan Habib, tapi beliau Sayyid Syarif. Beliau keturunan Abdul Qadir Al-Jilani, bukan Imam Ali bin Ubaidillah Hadramut. Seperti itu. Antum harus memahami apa tugas sebenarnya dzurriyyah Rasul. Dzurriyyah Rasul itu adalah rahmatan lil alamin. Ini begini. Jadi dzurriyyah Rasul itu tugasnya kan rahmatan lil alamin. Pesan membawa pesan perdamaian. Makanya dalam syahadatnya Rabiul Asraf di Tadbiqil Ansar Al-Qabil menyertakan logo itu karena sebagai duta perdamaian. Ya, seperti itu. Itu yang anda pahami.
Jadi Sufyan Yamin ini adalah putra daripada Ahmad Jalal bin Muhammad Jalal bin Muhammad bin Umar bin Abdullah bin Abdullah bin Abbas bin Dawud bin Dawud bin Abdullah bin Faiz bin Bakar bin Muhammad bin Hamzah bin Ahmad bin Ahmad bin Maulana Sulaiman bin Maulana Ismail bin Maulana Idris bin Maulana Ishaq bin Maulana Abdul Qadir bin Maulana Abdul Wahab bin Maulana Abdul Wahab bin Husin bin Syekh Husin bin Husin bin Abdul Jabbar bin Sayyid bin Bas Al-Haq Al-Imam Ibn Abdul Qadir Al-Jilani bin Abdul Jabbar bin Al-Imam Mauddin ya? Syarif Al-Ashab Syekh Kamil Imam Ibn Abdul Qadir Al-Jilani. Nah, lalu sampai ke benar tersebut nggak hafal kan tuh? Loh, Anda minta. Kepada hafal, Anda minta. Bin Nabi Saleh Musa bin Nabi Saleh Musa bin Abdullah bin Yahya Az-Zahid bin Muhammad bin Dawud bin Musa Thaniyah bin Musa Tsani bin Abdullah bin Makari bin Musa Al-Jun bin Abdullah bin Abdullah Al-Mahdi Al-Kamil bin Hasan Al-Musanna Ibni Fatimah Az-Zahra. Jadi beliau itu bukan ba'ala. Jadi memang tidak berhak bergelar Habib. Kenapa? Beliau adalah Syekh Ketua Syekh Abdul Qadir Al-Jilani. Dan silsilah ini sudah diakui oleh keluarganya. Makanya dikeluarkan dari sisadanya sudah keluar karena diakui. Tanpa ada pengakuan keluarga, tentunya tidak akan keluar. Sama seperti antum ke Hashim mengaku ke Hashim. Apa keluarga antum dan keluarga besar antum mengakui ke Hashim begitu. Kalau nggak mengaku, nggak mungkin keluar syahadat antum. Terima kasih atas jawabannya. Sebenarnya dari jawaban antum itu sudah jelas. Salahkah pernyataan Anda bahwa Ahmad Bagalung bukan Habib? Tolong katakan bahwa Anda jelas mengatakan Ahmad Bagalung bukan Habib. Kenapa? Kenapa ibu? Kenapa harus ibu? Ini. Pertama. Yang kedua, Anda ada mendengar ada beberapa kali yang mengatakan saudara ini bisa berubah-ubah. Kadang-kadang bisa segep. Anda dengar, tapi itu Anda dengar. Anda tidak mengatakan itu benar atau tidak. Cuma yang pasti di video itu Anda mengatakan Ahmad Bagalung bukan Habib. Falas, kenapa harus itu? Masalah penerapan danya, nasabnya sampai kapan daknya. Nah itu nanti perlu lagi kan, perlu pendalaman lagi. Mungkin kayak kami, saya bilang kalian yang percayai maktab ini, di mana metode daripada penyelidikan maktab ini bukan sembarangan. Dari pusat sampai ke daerah itu semua, bahkan ada sampai ke DPC, ada ranting yang itu menyelidiki. Tidak
tidak sembarangan. Nah, kita perlu tahu juga bagaimana metode penetapan nasab itu tersebut. Penyelidikannya adakah, DPC-nya di bawah adakah, ranting yang maktab yang langsung pergunakan, atau mungkin saudara-saudara LN minta langsung ke negara tersebut, ini nih KTP ulun, ini nahdi ulun, ini foto ulun, tolong nyatakan nasab ulun. Kenapa? Kita bisa menyimpulkan, ya kan, kita bisa simpulkan kalau itu tidak ada DPC di bawahnya, di daerah-daerah tidak ada DPC, sekarang bagaimana Pak? Bagaimana ini metodenya itu? Nah, itu dia. Untuk masalah badan hukum, kita Robito, hatta walaupun tidak diakui oleh negara misalnya, tapi kami punya kekuatan tetap, kami punya kepercayaan. Robito berdiri sejak 1928 yang semua dipegang oleh Marhabaib. Diakui. Apalagi sekarang Robito sudah punya badan hukum, sama. Kenapa? Kenapa saya tidak menitik beratkan di badan hukum? Nakobah, mantap-mantap yang lainnya pun berbadan hukum. Semua. Betul. Sekarang ini mereka semua berbadan hukum loh. Salatin Ashraf. Semua ada kemenhukumkannya. Kemenhukum. Semua ada nomor kemenhukum. Tapi bisakah? Sekarang gini. Ada mantan perampok yang insaf. Anda kumpulkan teman-teman perampok. Ayo kita bikin asosiasi, kita daftarkan ke badan hukum. Itu kan keluar badan hukumnya. Nah, ini sekarang masalah kepercayaan daripada jamaah yang mereka ini menyerahkan kepada maktab yang itu pun maka tidak sembarangan mengeluarkan nasab. Ada DPC, mulai pusat, provinsi, DPW, DPD sampai ke DPC, penyelidikan ini sembarangan. Nah itu yang perlu Anda ketahui, dan Anda perlu juga bagaimana metode daripada penetapan nasab yang sampai 120 negara tadi. Nah sekarang bisa aja kan, saya bisa minta ke Afrika, saya minta nasab saya sih di Afrika. Saya kirim KTP saya, ini foto saya, ini BIN saya, tolong sambungkan. Jadi mohon itu tadi dijelaskan di mana DPC-nya itu mungkin ya. Terima kasih. Baik, Bismillahirrahmanirrahim, karena yang menyangkut dengan pendataan kami ya. Jadi narkoba yang terhubung dengan narkoba internasional ya, itu ada perwakilan di semua negara, dan kami adalah perwakilan ditunjuk oleh Ashraf Al-Hashimi Turki, ditunjuk oleh Nakobatul Ashraf Al-Jazair. Kami punya bukti, narkoba kami termasuk narkoba yang diakui internasional. Nah seperti itu, karena memang harus ada pembuktian dari negara luhur. Kita ngaku seorang sadah, seorang syarif, itu harus ada bukti pengakuan dari leluhurnya, tanah leluhurnya. Kita ngaku dari Damaskus, mana bukti itu leluhurnya di Damaskus? Anak punya bukti. Kita ngaku dari Maroko leluhur kita, mana bukti dari Maroko? Apakah Maroko mengakui? Ada bukti. Seperti itu. Nah, yang turun ke bawah adalah perwakilan yang ada di Indonesia. Yang ada di Indonesia yang turun ke bawah. Ngecek Makhtutat Al-Qadimah, ngecek wasiko-wasiko, ngecek semua riwayat dari keluarganya, dan itu dibenarkan, kita laporkan ke narkoba yang terkait, di mana leluhurnya dia berada. Ini benar nggak silsilah ini? Mana buktinya? Kita kirim. Ketika mereka mengatakan, oh ini nggak ada ini, hatta sampai sekarang ada di Masa Lembu ngaku daripada As-Sailaki Al-Hasani, leluhurnya dari Makassar. Anak kirim ke Madinah, ke Syarif Anas bin Yakut Al-Qutbi, As-Sabah Madinah. Beliau mengatakan nggak ada keluarganya di Indonesia, sampai sekarang nggak keluar. Kenapa? Dari negara yang diakui. Ngaku dari Mekah, tapi Robiqah yang di Mekah, Nakoda Syarif di Mekah, Nasabah di Madinah, nggak mengaku karena nggak ada yang di Indonesia. Dia sudah makan, nggak ada. Berarti mereka nggak keluar. Tapi kalau diakui, oh betul ada. Ini ada, maka akan
akan keluar di isbat. Nah antum para habaib disahkan oleh Rabi'ah Alawiyah kan ya? Enggak disahkan. Dicatat. Ya, Anda pernah bikin munasab. Kami dari dulu dari zaman terakhir Anda sudah dipanggil Habib. Enggak perlu disahkan itu enggak ada. Iya. Maksudnya kan dikeluarkan dari wajah aja ketahuan dari mana habaib. Kami Habib sudah tahu dari wajah. wajah itu tidak menjamin seorang sebagai itu habib. Ya, itu bagian dong. Ya betul, itu bagian dong. Nasab itu di darah, Bib. Nasab itu di darah, bukan di wajah. Apalagi di jubah. Habib itu dari kecil sudah Habib. Ini kalau mau tua, kita mau baru jadi Habib. Nek, karena mau tanya nih. Kok bisa sudah Saya tanya. saya Ya,